Baik, di sini saya akan mereview buku tentang filsafat pendidikan Islam dari bab 1 sampai bab 4, di mana pada bab 1 itu berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian. Bagian pertama yakni pengertian filsafat. Nah, dari perkataan filsafat berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta atau loving, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom, atau kepemahaman yang mendalam. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi, secara bahasa, filsafat berarti hasrat atau keinginan bersungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Rangkaian kata pendidikan Islam bisa dipahami dalam arti berbeda-beda. Antara lain, istilah pertama, pendidikan menurut Islam. Berdasarkan sudut pandang bahwa Islam adalah ajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ideal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah kedua, pendidikan dalam Islam. Berdasarkan atas perspektif bahwa Islam adalah ajaran-ajaran, sistem budaya dan peradaban yang tumbuh dan berkembang sepanjang perjalanan sejarah umat Islam. Proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan di kalangan umat Islam. Sedangkan istilah ketiga atau yang terakhir, pendidikan dalam Islam. Pendidikan agama Islam dalam hal ini bisa dipahami sebagai proses dan upaya serta cara dan transformasi ajaran agama Islam agar menjadi rujukan dan pandangan hidup bagi umat Islam. Yang kedua, landasan pendidikan Islam. Landasan itu terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah, al-mursalah, ihtihasa, qiyas, dan sebagainya. Yang pertama, Al-Quran. Menurut Subi al-Soleh, Al-Quran adalah kalam yang berfungsi sebagai mujizat, bukti atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf dan dinukilkan dengan jalan mutawir dan bagi yang membacanya dipandang ibadah. Yang kedua, As-Sunnah. Sedangkan secara terminologi, istilah kata sunnah dapat memiliki arti yang berbeda-beda ditinjau dari tujuan masing-masing ahli atau ulama dalam bidang ilmu yang dikuasainya. Yang ketiga atau yang terakhir, kata ijtihad asal katanya adalah jahada. Secara bahasa artinya pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan. Selanjutnya bagian C, pengertian filsafat pendidikan Islam. Istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis, yang sampai saat ini istilah kejelasan pendidikan Islam masih menjadi perdebatan dalam konsep dan realitanya. Selanjutnya bagian D, ruang lingkup dan kedudukan filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah sebuah masalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya bagian E, tujuan filsafat pendidikan Islam. Al-Syaibani secara khusus menjelaskan bahwa tujuan filsafat pendidikan Islam itu adalah yang pertama, membantu para perencana dan pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Yang ketiga, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dalam pendidikan. Yang keempat, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman intelektual bagi mereka yang berada dalam dunia praksis pendidikan. Pedoman ini digunakan sebagai dasar di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Yang kelima, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Selanjutnya bagian F atau bagian terakhir, kegunaan filsafat pendidikan Islam. Arifin mengatakan bahwa dilihat dari fungsi atau kegunaannya, maka filsafat pendidikan Islam merupakan pemikir yang mendasar dan melandasi dengan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Bab 2, objek kajian filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ontologi. Nah, ontologi ini adalah bagian filsafat yang membahas hakikat realitas atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas. Ada 3 macam yang ada,
yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu alam fisik atau kosmos, manusia atau antropos, dan Tuhan atau theos. Bagian B, epistemologi. Epistemologi berarti pengetahuan sebagai usaha untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan sebenar-benarnya. Epistemologi juga biasa disebut dengan theory of knowledge atau teori pengetahuan. Adapun teori yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologi, yang pertama itu teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pragmatisme, yang keempat teori performatif, yang kelima teori konsensus. Bagian C, aksiologi. Biasanya diartikan sebagai suatu bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai, termasuk di dalamnya tentang tujuan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya bab 3, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Bagian A, interpretasi Syekh Hussein Nasir tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Kajian tipologi filsafat pendidikan Islam yang sebagaimana diperkenalkan Syekh Hussein Nasir, yaitu aliran peripatetik, yang kedua aliran hermeneutik, yang ketiga aliran iluminasi, dan yang terakhir aliran teosofi. Bagian B, interpretasi Jawad Ridlah tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Aliran-alirannya ada 3. Yang pertama itu aliran religius konservatif atau al-muhafiz, yang kedua aliran religius rasional, yang ketiga aliran pragmatis instrumental. Selanjutnya bab 4, yakni konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran. Bagian A, konsep manusia. Pengertian manusia menurut para ahli, yang pertama itu Ade Zaki. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmani, lebih-lebih rohanianya. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah Allah ciptakan oleh Allah ciptakan. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, menurut Ludwig Binswanger, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada sesuatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Yang ketiga itu Thomas Aquinas, manusia adalah suatu substansi yang komplit dan terdiri dari badan dan jiwa. Bagian D, menurut Russell, manusia adalah wujud yang diciptakan dalam keadaan bersifat mencari keuntungan sendiri. Yang bagian E, Jujun S, manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan among di dalam ekosistem, namun juga amat tergantung pada ekosistem itu dan ia sendiri bahkan merupakan bagiannya. Kedua, manusia dalam perspektif filsafat. Manusia bukanlah problema yang akan habis dipecahkan, melainkan misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas karena harus dipahami dan dihayati. Yang ketiga, manusia dalam perspektif Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Banyak sekali sebutan yang disematkan kepada manusia. Manusia dikenal dengan sebutan makhluk individu dan sosial, pedagogi, multidimensional. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan beberapa istilah yang kesemuanya merujuk pada satu pengertian tentang identifikasi manusia. Akan tetapi pengertian dari istilah-istilah tersebut memiliki maksud yang berbeda-beda. Istilah-istilah tersebut antara lain al-ihsan, al-bashari, al-bashyar, dan an-nas. Selanjutnya bagian B, manusia berkualitas menurut Al-Quran. Karakteristik yang dikemukakan Al-Quran menjadi tolak ukur kualitas manusia, karena karakteristik tersebut diturunkan dari konfigurasi nilai-nilai yang dikemukakan Al-Quran yang hadir bersama dengan kelahiran manusia ke dunia, dan menjadi sifat penentu dalam pembentukan kepribadian manusia.